Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa Saburai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada segmen kali ini kita bisa berjumpa dalam rangka mutiara hikmah keagamaan yang semoga dengan acara ini bisa menambah nilai-nilai wawasan keagamaan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, di masa pandemi COVID-19 ini kita menyadari bersama bahwa telah banyak jatuh korban para tokoh agama, tokoh cerdik cendekia, para akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, para pejabat, para tenaga medis, dokter sampai perawat, bahkan keluarga kita, orang-orang dekat kita, saudara kita pun ada yang menjadi korban keganasan COVID-19 ini. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa mawas diri, introspeksi, dan memperbaiki sikap, perilaku, pemikiran, tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak sepakat kalau ada orang yang mengatakan bahwa wabah pandemi ini adalah suatu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mengatakan ini azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik cendekia, para pemimpin-pemimpin bangsa ini, para tenaga medis yang semuanya berjuang untuk menyelamatkan, menyehatkan warga masyarakatnya dari serangan COVID-19 ini. Bahkan mereka jadi korban. Masa iya kita tega mengatakan mereka itu diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masa iya keluarga kita yang jadi korban diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masa iya saudara kita, sahabat kita nyatakan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak sama sekali. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menyikapinya dengan penuh kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Pemirsa Saburai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tersebut Allah mentaukidkan dirinya sendiri. Walanabluwannakum. Di situ ada lam taukid dan juga nun taukid yang menunjukkan apa? Ketegasan Allah. Kami pasti akan menguji kalian semua. Nah, siapa yang diuji? Ini khitabnya orang banyak. Kalian semua. Siapapun kita yang bernama manusia, apakah Arab maupun Ajam,
baik orang-orang Arab ataupun orang-orang di luar Arab, itu semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti diuji. Dengan apa? Bi syai'in minal khauf. Sedikit saja rasa takut. Wal ju', juga sedikit saja kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan juga sedikit saja dikurangi harta bendanya. Wal anfus, demikian juga dikurangi sedikit jiwa raganya. Wasamarat, dan hasil buminya, hasil panennya. Jadi ada kalanya kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan takut. Sekarang kita takut menghadapi wabah pandemi 19, COVID-19. Kita juga dihadapkan ketakutan pada rasa lapar yang luar biasa. Kemudian perekonomian kita juga pun mengalami penyusutan. Dan lebih lanjut, kita juga banyak yang menjadi korban. Dikurangi jumlah penduduk yang ada di permukaan bumi ini melalui COVID-19 ini. Ini juga salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi fenomena seperti ini, rasa takut, kemudian lapar, kemudian kekurangan harta benda, kemudian juga kekurangan jiwa raga. Kita diberi rasa sakit, bahkan sampai ada yang meninggal. Kemudian juga kita diberi kekurangan hasil panen. Beberapa waktu yang lalu ada serangan tikus, hama tikus melanda petani di daerah Lampung ini. Ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian yang beraneka ragam itu, wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira bagi siapapun yang sabar menghadapinya. Dengan COVID-19 ini, kita sabar. Sabar dalam arti apa? Kita bisa mengikuti, bisa melaksanakan, bisa mentaati protokol kesehatan. Pemerintah sudah menghimbau, menganjurkan, bahkan menginstruksikan kepada warga negara Republik Indonesia agar kita taat kepada protokol kesehatan, menjaga 5M. Tentunya ini pun harus kita taati, ini harus kita patuhi. Demi apa? Keselamatan dan kesehatan anak-anak bangsa, sehingga pandemi seperti ini tidak berkelanjutan, tidak berkepanjangan. Nah, siapakah si orang yang sabar ini? Wa basyiris sabirin, kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ini. Orang yang sabar yang dimaksud dalam ayat ini yaitu alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika musibah itu melanda, musibah itu datang, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami atau kita akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ketika wabah ini melanda, rasa takut, rasa mencekam karena pandemi masih ada di tengah-tengah kita. Kemudian juga kita mungkin punya takut akan terjadi kelaparan karena susahnya untuk mendapatkan makanan ketika diisolasi atau ketika kita dikarantina. Kemudian juga kita tidak bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang normal. Kemudian juga kita mungkin sakit karena kekurangan vitamin atau zat-zat yang bisa menjaga imun kita. Kemudian juga kita tidak bisa meningkatkan produktivitas hasil bumi kita. Kita semuanya dalam ketakutan seperti itu. Maka sikap kita adalah, pertama, harus sabar.
Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar menghadapi fenomena ini dengan cara kita menghindari musibah untuk menuju kepada kreativitas, aktivitas yang bisa menunjang kegiatan pola kehidupan kita, yaitu dengan cara tawakal. Tawakal itu adalah upaya, usaha sebagai pengganti dari kegiatan-kegiatan normal selama COVID belum ada, dan kita tentunya bisa melakukan kreativitas, aktivitas yang bisa menjadikan diri kita tetap eksis, diri kita tetap sehat, diri kita bisa terselamatkan dari itu semua. Dengan cara apa? Memperhatikan instruksi, edaran, anjuran dari pemerintah untuk senantiasa menjaga kesehatan. Mari kita pertahankan penggunaan masker kita di tempat-tempat umum. Kita kurangi kerumunan-kerumunan, kita kurangi mobilitas di luar rumah. Mari kita senantiasa menjaga jarak, cuci tangan, dan semuanya itu akan bisa mengeliminir wabah pandemi di tengah-tengah kita. Dan tentunya yang tidak pula kita lupakan adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, setelah kita sabar, tawakal, kita harus mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita. Karena apa? Semua itu berjalan sesuai dengan qadarullah, dengan takdir Allah. Baik itu baik takdir Allah ataupun buruk takdir Allah, itu harus kita sikapi dengan ikhlas, dengan ridho. Karena apa? Itu semua adalah ujian, dan yang beruntung adalah orang-orang yang ketika diuji tetap dalam kesabaran dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di masa pandemi ini kita masih terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dengan demikian, maka kita bangsa Indonesia bisa melalui wabah ini dengan cepat dan tentunya bisa kembali normal seperti sedia kala. Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum.